kita mungkin sudah mengetahui bagaimana reaksi Perdana Menteri British ketika Khilafah Utsmaniyah itu runtuh, yaitu Lord Curzon. Ya, dia punya perkataan bahwa tugas kita ini telah tercapai ketika Utsmaniyah itu runtuh, karena kita telah menghancurkan dua pondasi utamanya, yaitu Islam dan Khilafah. Nah, ini British. Ternyata Belanda juga sama, tuan-tuan sekalian. Saya menemukan artikel yang Snokhurgronya tulis dalam sebuah koran Belanda yang terbit di Rotterdam. Judulnya itu Nieuwe Rotterdamse Courant. Jadi dia punya cakap begini, Snokhurgronya. Al hetgeen kan bedragen om een eind te maken aan het onwaardig gedoe met Khalifat en Heiligen Oorlog mag op waardering aanspraak maken. Apapun yang bisa menyebabkan dihentikannya pemborosan waktu dalam mempersoalkan Khalifat en Heiligen Oorlog. Khalifat itu bahasa Belanda untuk khilafah, Heiligen Oorlog bahasa Belanda untuk perang suci, perang sabil alias jihad. Kalau kita bisa menghentikan dua ajaran ini, menghentikan kepopulerannya, maka orang yang bisa menghentikannya itu patut diberi penghormatan setinggi-tingginya. Sehingga apa? Ternyata memang dari dulu itu, para penjajah, baik British maupun Belanda, telah menargetkan beberapa ajaran Islam supaya dia itu hilang dari benak umat. Apa itu? Tadi, Khalifat and Heiligen Oorlog. Ya, khilafah dan jihad. Padahal ini adalah kata-kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya terpampang, terbentang jelas dalam kitab-kitab fikih. Tapi kemudian di hari ini umat lebih memilih sistem yang diwariskan dari penjajah. Sistem apalagi kalau bukan kapitalisme, nasionalisme, demokrasi, dan seterusnya. Ya. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa apa yang kita alami hari ini bukanlah keadaan yang ideal bagi umat Islam dan keadaan yang palsu bagi umat Islam. Hakikat umat Islam, dimanapun dia berada, itu berada di bawah satu kepemimpinan. Saya pergi dari Jakarta ke sini, nggak perlu pakai visa harusnya. Karena hakikatnya Indonesia dan Malaysia adalah negeri yang satu. Bahwasanya lucu dan aneh kalau orang Indonesia dan Malaysia itu bisa berpisah. Ambil contoh misalkan antara masyarakat Malaysia ini di Semenanjung ini dengan yang ada di Pulau Bintan. Nah, Tanjung Pinang. Kalau kita lihat masyarakatnya, orang-orangnya itu sama-sama bercakap bahasa Melayu. Sama dengan tuan-puan yang ada di sini. Agamanya juga sama-sama Islam, loyal ke Islam dan taat beragama. Tapi kenapa orang-orang yang ada di Tanjung Pinang itu lebih merasa bersaudara dengan orang-orang yang ada di Ambon? Nah, apa sesungguhnya yang mempersatukan orang-orang yang ada di Sabang sampai Merauke ini di Indonesia? Itu kan bukan kesamaan identitas. Kenapa Pulau Kalimantan atau Borneo itu bisa ada 3 negara? Padahal masyarakatnya itu tadi sama-sama Melayu, sama-sama Islam, atau ada orang Dayak juga di sana. Itu kan karena British semua itu. Bagaimana bermula itu James Brooke ya menguasai wilayah Sarawak dan Sabah. Sabah apalagi dikuasai oleh company dari Inggris. Akhirnya itu kekuasaan Brunei yang tadinya itu mencakup seluruh Borneo Utara diambil sama Charles Brooke. Dan gara-gara itulah akhirnya Sultan Akomuddin Shah, ya, Sultan Brunei itu mengirim surat ke Khalifah Abdul Hamid mengadukan perbuatan Charles Brooke yang telah merampas wilayahnya. Nah, inilah yang kemudian terjadi.